Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Munawaroh. Saya akan meresum buku dengan judul Sejarah Intelektual Sebuah Pengantar, karya Nyong Eka Teguh Imam Santosa. Jadi di buku ini dijelaskan di pengantar, yaitu sejarah intelektual merupakan paradigma yang menarik untuk diaplikasikan pada program-program penelitian yang menaruh perhatian pada pelacakan tafsir-tafsir atas suatu ide yang muncul dalam waktu tertentu di masa lampau. Yang selanjutnya, nama disiplin. Jadi terdapat dua istilah untuk disiplin ini, yaitu sejarah intelektual dan sejarah ide. Menurut Ricardo dalam studinya, bahwa istilah sejarah intelektual secara historis diciptakan oleh James Harvey Robinson pada tahun 1863 sampai 1936, yang merupakan seorang sejarawan Amerika pada awal abad ke-20. Sementara sejarah ide disebut Arthur O. Lovejoy merupakan pendiri The History of Ideal Club pada tahun 1923. Walaupun dua istilah tersebut relatif sering digunakan secara bergantian dengan tujuan merujuk pada suatu tradisi keilmuan sejarah yang berfokus pada penelitian ide, tetapi keduanya biasa dibedakan secara metodologis. Sejarah intelektual dipandang sebagai representasi dari tradisi eksternalis yang mengembangkan pendekatan kontekstual, sedangkan sejarah ide adalah tradisi yang mengembangkan ke pendekatan kontekstual. Yang selanjutnya, asumsi-asumsi dasar. Menurut Alan Bullock mengatakan bahwa mustahil bagi sejarawan untuk meniadakan proposisi umum semacam itu. Sejarawan tidak bisa menjelaskan suatu peristiwa tanpa adanya prakonsepsi, asumsi, generalisasi, pengalaman yang ia bawa bersamanya dan terbawa dalam karyanya. Pikiran sejarawan bukanlah ruang kosong, bahwa bagi sejarawan harus menjaga sikap kritis pada asumsi dan prakonsepsinya sendiri. Terdapat tiga asumsi dasar, yaitu bahwa sejarah intelektual suatu bentuk sejarah bersifat interdisipliner dan sebuah bidang kajian yang tidak mudah untuk dibakukan. Yang selanjutnya, dinilai-nilai. Sejarawan intelektual bukanlah kelompok yang harus memiliki kesamaan etnis, agama, ras, atau kelas sosial, tetapi mereka merupakan orang-orang yang datang dari berbagai latar belakang ideologi. Mereka diikat oleh semangat yang sama, yaitu mempelajari sejarah ide di masa lampau. Tugas sejarawan yaitu untuk memahami masa lalu. Sejarawan juga peka terhadap kepentingan dan permasalahan masyarakat di mana mereka tinggal. Maka disinilah nilai-nilai yang dianut oleh para sejarawan penting untuk diperhatikan. Yang selanjutnya, di model pengkajian. Menurut Ahimsa Putra, merupakan sebuah metafora, analogi, alegori, dan fenomena yang sedang diteliti. Suatu model dinyatakan produktif ketika secara teoritis dan metodologis menghasilkan hasil analisis, dan biasanya dapat berupa diagram, skema, gambar, dengan tujuan agar orang lebih mudah untuk memahaminya. Dan penggunaan model dalam kegiatan ilmiah merupakan sesuatu yang lazim. Dan selanjutnya, di objek studi. Sejumlah hipotesis yang menggambarkan suatu masalah penelitian umumnya diformulasikan dalam sebuah studi. Dalam hal ini, peneliti harus menyadari sekaligus memahami konsep yang digunakan, asumsi model yang diadopsi, serta pertanyaan yang dibuat. Menurut Kuklik mengatakan bahwa sejarawan intelektual menekankan studi pada pentingnya kesadaran dalam memahami masa lampau.
Jadi, problematisasi isu yang diangkat oleh sejarawan intelektual tidak terlepas dari konsep ide di masa lampau. Yang selanjutnya di konsep-konsep. Konsep merupakan kata dengan makna tertentu. Konsep adalah suatu elemen penting bagi sebuah paradigma. Terdapat 3 konsep utama sejarah intelektual, yaitu sejarah histori, ide, dan konteks intelektual. Jadi, sejarah menurut F. Robinson bahwa sejarah sebagai istilah yang dapat mewakili 2 pengertian sekaligus, yaitu masa lalu dan disiplin cabang ilmu. Ide-ide dari kehidupan intelektual masa lalu dalam praktek sejarawan intelektual dapat dipelajari dari teks maupun arsip. Sedangkan konteks intelektual merupakan istilah kehidupan intelektual masa lalu yang dapat dikategorikan secara longgar. Dan selanjutnya di metode penelitian. Pada dasarnya, metodologi dikembangkan oleh sejarah intelektual merupakan metodologi yang juga diterapkan oleh para sejarawan pada umumnya. Perbedaan terletak pada aspek tertentu dari masa lampau yang dipelajari. Masa lampau bisa berwujud dalam bentuk teks atau arsip. Jadi, Colin berpendapat bahwa menghargai karakter sejarah asli dari sejarah elitis ide menyarankan sejarawan intelektual kontemporer untuk mengikuti pendekatan baru yang telah diperoleh. Yang selanjutnya di metode analisis. Dalam praktek analisis terdapat 2 langkah utama yang bersifat integratif, yaitu membaca dan menafsirkan. Selain itu juga ada 2 hal penting saat melakukan analisis, yaitu relasi antara teks dan konteks, dan hubungan antara sejarah dan teori. Setiap asumsi yang signifikan harus dibuat eksplisit dan secara argumentatif. Dipertahankan dalam hal ini dapat diuji oleh yang lain. Yang selanjutnya hasil analisis. Kesimpulan merupakan hasil dari analisis atas data yang tersedia. Hasil analisis harus menyatakan hubungan antar variabel, elemen, atau gejala-gejala dari fenomena yang akan diteliti. Hasil dari sebuah analisis dalam bentuk pernyataan tentang hubungan antar variabel yang disebut teori, agar hasilnya dapat menjadi suatu karya ilmiah yang dapat disebarkan dan dipublikasikan melalui bentuk dari representasi dapat berupa artikel, jurnal, buku untuk mendiseminasi temuan para sejarawan. Yang terakhir yaitu signifikansi paradigmatik. Menurut Burrow mengatakan bahwa dalam 2 dekade terakhir sejarah ide telah mencapai peningkatan yang sangat luar biasa dalam status dan pengakuan. Sejarah intelektual merupakan paradigma yang menghadirkan tantangan yang menjanjikan untuk diterapkan secara praktis dalam mempelajari masa lampau. Yang selanjutnya, paradigma ini bertujuan untuk membantu melakukan penelitian tentang sejarah ide yang sudah berkembang dalam periode tertentu di masa lampau. Dari sinilah masa lampau mungkin berbicara kepada kita sesuatu yang tidak terduga dan tidak antisipasi sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.